baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah menunjukkan kewajiban materi yang dimulai itu kita bahas materi tentang apa? Ya, silakan dari materi yang dimulai itu bahas materi iman pelanggan. Jadi iman pelanggan adalah ungkapan kita kuasa terhadap produk layanan tawaran. Ya, dan saya jadi ini tentang pulang pelanggan. Jadi pulang pelanggan itu adalah komponen atau pengaduan dari konsumen terhadap produsen. Komponen ini juga merupakan suatu terhadap kepuasan pelanggan. Nah, jadi kita itu membahas materi tentang kepuasan pelanggan. Memahami konsep kepuasan pelanggan, lalu peserta didik dapat memahami dan menjelaskan apa saja komponen yang dilalui kepuasan pelanggan, serta peserta didik dapat mengetahui apa saja yang dipakai melalui kepuasan pelanggan. Baiklah, membahas lebih lanjut tentang kepuasan pelanggan, itu mau bertanya. Coba kalian ceritakan, pernahkah kalian itu merasa puas pada suatu produk atau pelayanan? Siapa di sini yang ingin berbagi pengalamannya? Saya Silakan, Setia. Jadi saya pernah merasa puas dengan pelayanan di sebuah restoran. Di sana itu pelayanannya itu ramah dan sigap. Lalu makanannya juga enak dan sesuai dengan ekspektasi saya. Ya, bagus lah ya, menjadi dari suatu pelayanan di restoran tersebut. Menurut saya faktor ramah dan kesigapan pelayanannya. Lalu kualitas makanan yang enak dan sesuai dengan ekspektasi, dan juga suasana restorannya yang nyaman. Dalam makan kembali kepuasan pelanggan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya kepuasan pelanggan itu adalah perasaan senang ataupun kecewa yang dirasakan oleh pelanggan setelah menggunakan produk atau pelayanan. Kemudian kepuasan pelanggan ini juga dapat dipengaruhi beberapa faktor seperti tadi dari proses seperti yang disebut makanannya enak, lalu mungkin dari tampilan makanannya, lalu dari harganya, kemudian dalam pelayanan juga fitur-fiturnya apa. Oke, kita lanjut untuk konsep kepuasan pelanggan. Menurut misalnya itu adalah tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang diterima dan diharapkannya. Jika seorang pelanggan merasa puas dengan nilai yang diberikan oleh produk atau jasa, sangat besar kemungkinannya mereka menjadi pelanggan dalam waktu yang lama. Baik, di sini ada peta konsep dari sebuah konsep kepuasan pelanggan yang pertama itu tujuan perusahaan. Jadi perusahaan itu harus mendorong untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Lalu mendapatkan hitungan dan meningkatkan citra pelanggan. Lalu yang kedua itu adalah kebutuhan dan keinginan pelanggan. Ini menjadi dasar dalam pengembangan produk. Lalu produk yang dikembangkan itu juga harus sesuai dengan harapan si pelanggan. Produk ini dapat mengubah produk barang, layanan fisik ataupun digital. Lalu harapan pelanggan terhadap produk. Nah, ini pasti setiap pelanggan memiliki harapan tertentu terhadap barang yang ingin dibelinya. Harapan ini dapat berubah tadi seperti kualitas produk, harganya, pelayanan dan sebagainya. Lalu nilai produk bagi pelanggan. Ini yang dipengaruhi oleh kualitas produk ataupun harga yang ditentukan. Nilai produk ini dibandingkan dengan harga itu yang untuk menentukan apakah produk tersebut itu layak dibeli. Lalu terakhir ada tingkat kepuasan. Ini merupakan tingkat kesenangan pelanggan setelah membeli semua produk yang dibelinya. Lalu ada faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, yaitu pertama produk atau jasa yang berkualitas. Nah, ini merupakan faktor utama yang mempengaruhi kepuasan pelanggan yang menjadi kunci dari sebuah perusahaan. Lalu dari sini kepercayaan atau loyalitas konsumen agar mau tetap membeli produk yang diproduksi oleh perusahaan. Misalnya nih, ketika kalian membeli sebuah smartphone, pasti kalian menginginkan produk smartphone yang baik itu dari kameranya, penyimpanannya. Nah, ketika kalian mendapatkan kriteria tersebut, pasti kalian akan merasa puas terhadap produk yang kalian beli. Lalu ada pelayanan, misalnya pelayanan dari stok yang baik, cepat dan sigap dalam menangani keluhan pelanggan. Contohnya nih, ketika kalian datang ke sebuah restoran, pasti kalian ingin melayani dengan baik, cepat dan sigap. Nah, ketika kalian mendapatkan pelayanan tersebut, pasti kalian memiliki pengalaman yang baik terhadap pelayanan di restoran tersebut. Lalu harga ini murah, harga yang terjangkau yang sesuai yang ditawarkan oleh produk dan jasa yang ditawarkan oleh produk dalam pembayaran. Lalu ada promosi dan strategi pemasaran yang tepat. Ini promosi yang menarik dari pemasaran yang tepat akan dapat menarik perhatian pelanggan dan meningkatkan penjualan. Contohnya, ketika kalian melihat sebuah iklan baru di TV, terus iklan tersebut menarik, lalu kalian ingin mencobanya. Nah, ketika kalian sudah mencobanya, lalu kalian menyukai produk tersebut. Nah, disitu kalian sudah merasakan kepuasan dari suatu produk atau jasa. Lalu mengukur indikator kepuasan pelanggan. Nah, menurut Bapak ada beberapa cara bagi perusahaan untuk kepuasan pelanggan dan suatu produk antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada kritik dan jasa. Nah, ini menerima semua masukan dari pelanggan, baik itu bisa diterima dari pemasaran, baik orang itu yang pelanggan. Lalu menyewa jasa voiceover. Ini menyewa orang untuk pura-pura menjadi pelanggan agar bisa tahu nilai mereka di perusahaan tersebut. Lalu ada mencari tahu alasan pelanggan. Ini mencari tahu mengapa sih alasan pelanggan itu berhenti atau beralih untuk menjadi pelanggan di perusahaan tersebut. Lalu sampai ke masuk pelanggan, ini mengumpulkan seluruh informasi dari kepuasan pelanggan yang diterima baik itu dari survei online, jurnal atau info. Lalu ada beberapa alasan mengapa perusahaan melakukan survei pelanggan. Yang ini adalah untuk mengetahui kualitas produk, evaluasi produk, dan mengetahui kemampuan kompetitor. Baiklah, materi kita sudah habis, jadi
kuis yang bisa mengerjakan dengan benar akan Ibu kasih reward. Untuk soal pertama, siapa yang bisa menjawab? Manakah faktor utama yang mempengaruhi kepuasan pelanggan? Tadi sudah dijelaskan ini. Siapa yang bisa menjawab? Ya baik, Mas Data silakan. Jadi faktor utama yang mempengaruhi kepuasan pelanggan itu adalah produk ataupun jasa yang berkualitas. Ya, benar saya. Nah, lalu untuk soal nomor 2, cara apa yang paling efektif mengukur kepuasan pelanggan? Siapa yang bisa menjawab? Yang paling efektif untuk mengukur kepuasan pelanggan itu adalah jawabannya C. Melakukan survei kepuasan pelanggan. Ya, benar sekali. Diharapkan mengerti atas penjelasan Ibu dari materi dan selanjutnya Ibu ada tugas proyek yang sudah disediakan di lembar kerja. Nanti akan Ibu share ke grup WA. Jangan lupa untuk disediakan. Perhatikan soal-soal tulisannya apa saja. Untuk kelompoknya nanti silakan dibentuk sendiri atau masing-masing saja ya. Baiklah. Karena pertemuan hari ini hampir selesai. Jika ada yang bertanya atau yang kurang paham bisa ditanyakan kepada Ibu dari kelas. Baiklah, jika tidak ada, siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan materi kita pada hari itu seperti apa? Pada hari ini bahwasanya untuk pelanggan adalah untuk mencakup dengan perusahaan, memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan produk yang tepat. Bahkan faktor tersebut sering terkait dan harus diperhatikan secara keseluruhan. Perusahaan harus selalu berusaha misalkan produk dan layanannya. Sekian saya. Baik, terima kasih sekali telah memberikan kesimpulan materi kita pada hari ini. Jadi, kesimpulannya adalah kunci utama sukses dari perusahaan itu adalah dapat memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan mengembangkan produk yang tepat dari sebuah perusahaan tersebut dan dapat meningkatkan kualitas produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, semua itu tergantung dari konsep kepuasan pelanggan tersebut setelah menerima layanan atau produk yang dirasakan oleh pelanggan. Baiklah, karena waktunya pembelajaran kita sudah habis, Ibu cukupkan ya. Minggu depan jangan lupa untuk belajar tentang customer pelanggan. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf.